Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selda Mayanti, NIM saya 2205040130. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk UAS. Bab 1. Pengertian, batasan, dan istilah hukum internasional. Istilah hukum internasional dalam pembahasan ini ialah hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah asas atau keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum internasional publik itu keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang tidak bersifat perdata. Bab 2-nya masyarakat dan hukum internasional. Adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologi hukum internasional, karena masyarakat internasional itu merupakan suatu negara dunia, kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat. Unsur pertama yang harus dibuktikan ialah adanya sejumlah negara di dunia ini. Jumlah negara di dunia ini pada saat ini itu melebihi 100 negara. Yang kedua itu ada asas hukum yang bersamaan sebagai unsur masyarakat hukum internasional. Kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup berdampingan secara teratur merupakan suatu keharusan kenyataan sosial yang tidak dapat dielakkan. Hubungan yang teratur itu tidak semata-mata merupakan akibat dan fakta adanya sejumlah negara dan kemajuan dalam berbagai suatu negara atau berbagai perhitungan. Yang kedua itu ada kedaulatan negara, hakikat dan fungsinya dalam masyarakat internasional. Kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup berdampingan secara teratur merupakan keharusan kenyataan sosial yang tidak dapat dielakkan dan merupakan suatu kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya. Masyarakat dunia dengan suatu pemerintahan dunia masih jauh dari pemerintahan dan masih jauh dari kata terwujud. Yang selanjutnya bab 3, sejarah hukum internasional dan perkembangannya. Hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada waktu itu tidak sama dengan hukum internasional zaman sekarang, karena belum ada pemisahan antara agama, masyarakat dan negara. Namun tujuan-tujuan pada waktu itu sudah menunjukkan adanya ketentuan atau kaidah yang mengatur hubungan antara raja-raja atau kerajaan internasional. Yang selanjutnya bab 4, hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional. Perbedaan subjektif antara pengertian hukum alam yang digunakan berkaitan dengan kaidah moral. Perkembangan ilmu hukum itu telah membuktikan tindak sebenarnya anggapan tersebut mengenai hukum, khusus dalam hubungannya dengan hukum internasional. Keberatannya terhadap samaran itu bertambah. Selanjutnya bab 5, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama itu ada tempat hukum internasional dalam tata hukum secara keseluruhan. Itu hukum internasional merupakan sebagian dari hukum pada umumnya. Terus dari sudut teroris pun teoretis, persoalan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan suatu masalah yang menarik untuk dibahas karena ada aliran dualisme yang pernah sangat berpengaruh pada Jerman dan Italia. Selanjutnya alasan yang digunakan oleh penganut aliran dualisme ini itu didasarkan kenyataan di antara alasan-alasan yang tertentu yang dikemukakan. Salah satunya itu ada kedua perangkat hukum tersebut, yaitu hukum internasional dan hukum nasional itu mempunyai sumber yang berlainan. Kalau hukum nasional itu bersumber pada kemauan negara.
Selanjutnya bab 6-nya itu subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional itu ada negara yang merupakan subjek hukum internasional dalam artian klasik, terus juga ada tahta suci, terus yang ketiga itu ada palang merah internasional, terus yang terakhir itu ada organisasi internasional. Bab 7 itu sumber hukum internasional. Nah, dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional itu ada yang pertama perjanjian internasional, yang kedua perjanjian internasional yang bersifat umum maupun khusus, terus ada kebiasaan internasional itu sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga ada prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, terus ada keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka. Pasal 38 ayat 1 ini juga menyebutkan asas hukum umum sebagai salah satu sumber hukum. Terus yang terakhir bab 8 wilayah negara dalam hukum internasional. Setiap negara itu memiliki kemungkinan untuk menambah atau memperluas lingkungannya atau wilayahnya. Yang pertama itu ada akresi. Akresi itu adalah proses penambahan wilayah secara alamiah. Terus ada cesi. Cesi itu penyerahan suatu wilayah atas hak yang melekat pada kedaulatan negara. Terus ada okupasi, itu penguasaan wilayah pada yang tidak berada di bawah kedaulatan. Yang keempat itu ada preskripsi, itu pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu. Terus yang kelima itu aneksasi. Aneksasi itu tindakan yang dapat dianggap sah dan diakui oleh negara lain. Terus yang keenam, yang terakhir itu ada perolehan wilayah oleh negara baru. Ini yang menganggap penduduk tertentu itu selama dapat dianggap telah cukup, dianggap telah memperoleh kedaulatan. Pokoknya intinya peroleh wilayah oleh negara baru itu yang telah dianggap dan telah memperoleh kedaulatan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.